Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Iya, Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Kelima sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun, sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, IDX Channel dan Sinar Masland sukses menggelar IDX Channel Sinar Masland Golf Tournament 2025 yang berlangsung di Rancamaya Golf and Country Club, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, gelaran IDX Channel Sinar Masland Golf Tournament 2025 ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga golf di tanah air. IDX Channel dan Sinar Masland sukses menggelar IDX Channel Sinar Masland Golf Tournament 2025 yang berlangsung di Rancamaya Golf and Country Club Bogor, Jawa Barat. Event yang digelar keempat kalinya ini diikuti 144 peserta dari stakeholders pasar modal dan juga pelaku usaha. Vice President Corporate Communication Sinar Masland Atika Sundaria menyebut, gelaran IDX Channel Sinar Masland Golf Tournament 2025 ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga golf di tanah air. Atika meyakini ke depan akan semakin banyak masyarakat yang menekuni olahraga golf. Sebagai salah satu bentuk support kami terhadap perkembangan olahraga golf di tanah air, yaitu kami kerap mengadakan sejumlah event turnamen golf supaya masyarakat lebih banyak mengikuti olahraga ini dan juga lebih familiar. Karena saya lihat waktu zaman dulu kan ya, itu olahraga golf perspektifnya atau stigmanya hanya kaum dahaf saja gitu kan ya. Tapi saya lihat makin kesini makin banyak masyarakat yang ingin menekuni olahraga ini. Gelaran IDX Channel Sinar Masland Golf Tournament 2025 yang diikuti sebanyak 144 peserta ini memperebutkan hadiah untuk berbagai kategori seperti Best Net Overall, Best Gross Overall, Best Ladies, Longest Drive, Nearest to the Line, Nearest to the Pin, dan kategori-kategori lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, IDX Channel. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz kali ini, kita akan melihat dulu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sejauh ini. Kita akan lihat bersama-sama di sini tampaknya IHSG menguat tipis 0,17% ke 7.528.
Ya, dari IHSG yang menguat dari sisi sektoral, mungkin kita lihat terlebih dahulu yang menjadi pendukung utama adalah industri dasar. Ini naik kencang 2,11%, ini sektor cyclical juga menguat 0,7%, energi, infrastruktur, transportasi serta keuangan, sementara teknologi, industri, properti, non-cyclical dan juga sektor kesehatan justru melemah di pembukaan ataupun di 30 menit pertama perdagangan hari ini. Ya, dan top winners datang dari koin, BRMS, Cuan, Antam, Film, BRPT, Aman Mineral, kemudian Toba, PTRO, dan Brand, kemudian top losers datang dari Telkom, BBNI, MSKY, kemudian MTEK, SCMA, BKSL, dan juga AMRT Japfa. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan bertahan di level 7.500-an di perdagangan Selasa. IHSG ditopang kebangkitan saham perbankan Big Caps di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang jauh di atas ekspektasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,68% ke level 7.515,18 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen cyclical melesat 3,72%. Sektor keuangan naik 1,32% dan sektor properti melaju 1,11%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang baku turun 1,11%. Sektor perindustrian melemah 0,25% dan sektor infrastruktur koreksi 0,13%. Saham emiten tambang Grup Salim AMMN menjadi penopang utama kinerja IHSG dengan tutup menguat 5,19% di level Rp7.600 per saham dengan sumbangsi 11,75 indeks poin ke penguatan IHSG. AMMN menguat signifikan usai turun dalam di Senin dan jadi pemberat utama IHSG. Kemudian susul 3 emiten perbankan terbesar diantaranya saham BBCA ditutup naik 1,81% ke level Rp8.425 per saham menyumbang 10,7 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI yang menguat 2,81% ke level Rp4.750 per saham dan menyumbang kenaikan 11,38 indeks poin. Dan saham BBRI naik 0,81% ke level Rp3.740 per saham, menyumbang 7,47 indeks poin. Diketahui ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 tumbuh tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari kuartal 1 2025 di 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI di 5%. Dari global sinyal dovish menguat setelah Gubernur The Fed Bank of Francisco Meridelli menilai waktu pemangkasan suku bunga sudah semakin dekat di tengah pasar tenaga kerja Amerika sedang melemah dan tidak ada tanda-tanda inflasi berkelanjutan akibat tarif. Dari Bagi Sumber untuk KDS Channel.